Nah, di vlog saya kali ini saya membahas tentang 4 hal yang harus kalian perhatikan ketika ingin berwisata ke Bali. Hello, hai teman-teman, kembali bersama saya Keke Ardiasa. Nah, seperti biasa saya ingin ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah, seperti biasa saya akan membahas suatu hal yang akan saya ingin bahas, yaitu tentang... Nah, di vlog saya kali ini saya membahas tentang 4 hal yang harus kalian perhatikan ketika ingin berwisata ke Bali. Kenapa sih saya membahas hal ini? Bukan berarti saya akan memberikan kalian tips secara teknik ya, secara teknis gitulah. Maksudnya ya seperti mempersiapkan apa yang kalian persiapkan, atau membawa bekal berapa, harga uang berapa, harga uang, apa sih harga uang? Maksudnya uang yang kalian bawa berapa, enggak secara teknis seperti itu. Tetapi lebih ke persiapan dalam psikis, mentalis, dan berkikis. Kue pukis, melukis di atas, apalagi biar is belakangnya. Ya, balik lagi. Nah, jadi hal yang ingin saya bagikan terkait hal yang kalian harus perhatikan itu adalah secara umum saja ya, berdasarkan pengalaman dari teman-teman saya yang datang dan mereka mengatakan kepada saya seperti apa maksudnya? Ya, intinya ini adalah berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang datang berwisata ke Bali. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah tempat tinggal atau hotel tempat kalian menginap. Sekali lagi, bukan hal secara teknis ya, hotel seperti apa, dengan harga berapa, ataupun hotelnya di mana. Tidak seperti itu. Tetapi yang ingin saya bagikan adalah mulailah persiapan dengan hotel untuk penginapannya, atau kalian punya kenalan. Alangkah bagusnya jika kalian sudah punya kenalan, karena jika kalian sudah punya kenalan, jadi kalian bisa tahu tempat lebih mudah ataupun bisa menginap di tempatnya. Jadi maksud saya itulah, prepare-lah sebelum kalian ingin berwisata ke Bali. Ya memang semua seperti ini, tetapi kadang itu ada penyesalan di balik mendapatkan sebuah hotel penginapan yang mereka dapatkan. Jadi jangan sampai kalian juga menyesal setelah mendapatkan hotel yang kalian dapatkan. Bisa aja harganya terlalu mahal, tidak sesuai dengan fasilitas. Bisa aja fasilitasnya juga jelek karena kalian mencari yang terlalu murah, seperti itu. Nah, jadi perlu banget referensi untuk mendapatkan tempat hotel yang kalian inginkan ataupun penginapan yang kalian inginkan. Memang sih lebih bagus kalau kalian punya kenalan, sehingga kalian juga bisa mencari referensinya berdasarkan kenalan yang mungkin tahu tempat untuk kalian menginap. Ya mungkin sedikit saran saja ya, kalian itu menginap jangan di tempat wisatanya langsung ya, biasanya itu langsung mahal. Kalau bisa ya yang deket-deketnya lah gitu lah, walaupun nggak di pusatnya tapi bisa deket dengan jalan kaki gitu loh. Atau dengan jalan kaki ya deket banget ya berarti ya. Maksudnya ya dengan taksi online seperti itulah, ataupun kendaraan yang lain. Jadi ini menurut saya adalah hal yang penting kalian perhatikan ketika kalian ingin berwisata ke Bali, yaitu adalah tempat menginap atau hotel tempat kalian menginap, atau tempat tinggal atau kenal. Banyak ataunya saya ini ya. Ya jadi sebelum berwisata banyak-banyaklah mencari referensi untuk tempat tinggal kalian. Yang berikutnya adalah tempat makan. Nah, kalian harus perhitungkan juga di mana kalian tempat tinggal. Setelah itu kalian makannya bisa nggak di sana mencari makan. Karena sering sekali teman-teman saya yang datang berkunjung wisata ke Bali selalu kebingungan. Kebingungannya kenapa sih? Nah, jadi kadang kan begini, nggak semua orang bisa makan makanan yang bisa mereka makan. Seperti misalnya kayak babi, seperti itu ya. Nah, sedangkan banyak warung yang menyediakan hal tersebut karena banyak bule ataupun lain-lain ya yang bisa memakan daging babi tersebut. Sedangkan teman-teman saya banyak yang tidak bisa memakan daging babi tersebut. Jadi kalian harus menyiapkan referensi tempat makan sesuai tempat tinggal kalian. Jangan sampai kalian kebingungan dan malah menjadi jauh mencari tempat makannya dari penginapan kalian. Karena menurut saya itu akan menjadi merepotkan ya. Sekarang hotel kita di sini nyari tempat makan yang sesuai dengan ininya kita, jadinya agak jauh gitu. Lumayan kan ngeluarin duit lagi buat sewa taksi atau sewa kendaraan yang lain yang menuju ke tempat makan yang kalian inginkan. Nah, itu salah satu contohnya. Banyak juga yang ada makanan seafood. Banyak yang nggak bisa makan seafood, ataupun biasanya tempat warung seafood itu mahal ya. Ataupun ada juga yang alergi dengan makanan laut ya. Maka dari itu sekali lagi saya katakan penting untuk mencari tempat makan yang sesuai dengan penginapan kalian juga. Kecuali memang tujuan kalian wisata kuliner, mungkin ya nggak masalah dengan tempat penginapan kalian, karena memang pasti akan pergi jauh ke sana kemari sesuai tempat makan yang ingin kalian tuju. Nah, yang berikutnya adalah masalah harga. Nggak bisa dipungkiri lagi, kita mau wisata kemana aja, kalau sudah namanya tempat wisata pasti harganya mahal. Tapi kadang ada aja temen saya yang heran-heran karena nggak sesuai dengan harganya. Misalnya sandal jepit yang kayak biasa saja itu ya bisa sampai 70.000 harganya. Kenapa? Ya karena kalian belinya di tempat wisata. Mau bagaimana lagi?
Bali itu memang biasa seperti itu kan. Jadi jangan sampai kaget dengan harga-harga yang barangnya biasa tetapi juga harganya cukup mahal. Harganya agak melambung ya kalau di tempat wisata. Jadi jangan sampai kaget seperti itu. Itulah hal yang harus kalian perhatikan juga. Oke. Nah, yang berikutnya adalah masalah pakaian. Nah, ada apa sih dengan masalah pakaian ini? Apakah pakaiannya terlalu sedap? Nah, ini karena banyak juga beberapa teman saya yang merenung seperti ini. Di Bali banyak baju yang seksi-seksi ya, Kek. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya kan kayak seperti lihat bule yang pakai bikini di pantai, seperti itu. Lihat orang pakai celana pendek, seperti itu. Karena di luar Bali kan lebih jarang ya ada bulenya, walaupun tetap ada tapi lebih jarang dan lebih dikit. Nah, kalau di Bali itu kan banyak, apalagi masalahnya adalah wisata pantainya kayak Kuta, seperti itu. Jangan heran wes kalian itu ada yang pakai bikini bulenya, ada yang pakai celana pendek ataupun yang lain-lainnya seperti itu. Tapi kalau bagi bule ataupun bagi turis itu adalah hal yang biasa dan orang-orang di Bali juga sudah biasa menanggapi hal seperti itu. Jadi jangan sampai kalian terheran-heran. Nah, itulah hal yang ingin saya bagikan yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin berwisata ke Bali ya. Seperti yang saya bilang di awal ya, kalau masalah persiapan secara teknis mungkin kalian sudah bisa mendengarnya atau bisa kalian prepare sendiri, terutama dari segi budgeting atau keuangan. Sesuaikan dengan budget seperti itu. Tapi kalau kalian punya kenalan orang di Bali, biasanya bisa meminimalisir harga ataupun bisa meminimal keuangan kalian karena mereka sudah tahu lokasi atau tempatnya. Nah, video ini juga saya buat karena banyak juga yang bertanya ya, tips-tips wisata ke Bali. Daripada memberikan tips, saya ingin menyiapkan saja mental kalian secara psikis apa yang harus dipersiapkan. Iya. Semoga apa yang saya sharingkan ada yang nyantol ya di dalam pikiran kalian, atau kalau saya bilang otak ya kasar banget ya, dalam kepala kalian. Semoga menjadi hal yang bisa kalian pertimbangkan. Oke. Baik, demikian saja yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kurang ataupun lebihnya. Akhir kata saya ucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa. Salam senyum favorit. Sayonara.